Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i manhum wal amwat jami'il awli Allah ta'ala fil masyriqi wal maghribi fil barri wal bahr والصالحين وجميع العلماء العاملين وأبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سائل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man kana haluhu ma'allah ta'ala al-julla talabahu wa salahu kama yatlubu al-mustaqbiru al-'izza wa yastahiluhu idan wajadahu فإن فرق ذلك أجل ساعة تغير قلبه لفراق حاله كما أن المتغيز إذا فارق العز ساعة تقدر عليه عيشه لأن ذلك حياة نفسه فإذا لا بد للمريد min isqati jahatin wa ijmalin zikrihi wa firarin an mawadi'i istiharihi wa ta'atihi umuran mubahatan tasqutuhu min ainin nas qaqisati syekh alladhi sami bihi malikuz zamanihi faja'ilaihi akhaluhu istakharahu wastasgharuhu wa ansarafa anhu ذا ماله وسيأتي الناس هذا القصة بعد هذا عند قوله ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك وقد بلغ أئمة الصوفية رضي الله عنهم. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas Syarah Al-Hikam, masih kalam yang nomor 10. Ini panjang benar tentang ikhlas. Jadi di sini kita menceritakan orang-orang yang ikhlas dan tanda-tanda orang berikhlas dan cara supaya menempuh ataupun supaya sampai kedudukan ikhlas. Karena kata beliau, sesungguhnya jalan ikhlas itu hanya satu, yaitu menghinakan diri. Menghinakan diri, baik menghinakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menghinakan kepada makhluk yang lain. Jadi menghinakan di sini arti kata perasaan hati. Karena hati kita ini diantaranya mau terpuji, mau terangkat, mau termasyhur, dan mau terkenal. Makanya kalau untuk menjadikan orang yang ikhlas adalah menghinakan diri. Karena apa? Orang-orang terdahulu mereka ini membiasakan hatinya supaya menghinakan diri. Kalau seandainya tuh katanya
ada berubah hatinya, pingin dipuji, pingin masyhur, ataupun pingin terkenal, maka itu tanda daripada takabur hatinya ataupun ujub hatinya. Maka mereka tidak gelisah, maka gelisahlah mereka. Jadi gara-gara ada rasa tertinggi hati, maka mereka gelisah. Yang dicari supaya menghinakan hajat. Kalau kita terbalik kan, kalau kita merasa terhina, ingin mencari supaya mulia. Tapi kalau orang yang salik, ini kan orang yang sudah berjalan lah, orang yang bertarikat lah, bukan orang yang biasa. Ini orang yang mau menjalani supaya bersih hati. Nah, karena kalau orang ini sudah bersih hati, maka itu namanya ya. Jadi kalau orang itulah berilmu, kemudian beramal, beribadah, itu tujuannya adalah untuk tazkiyatun nufus, pembersih hati. Makanya kalau orang banyak besi amal, banyak besi ilmu, tetapi kalau tujuannya bukan untuk pembersihan hati, maka itu termasuk la nafa'alahu, kada ada manfaatnya. Misalnya orang tuh mempelajari ilmu banyak benar, baik ilmu nahu ataupun sastra berbahasa Arab, bahkan mendalami Al-Quran, atau mempelajari hadis, tujuannya bukan untuk pembersihan hati, maka la nafa'alahu, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Ilmu ini siapa saja bisa mencari, walaupun bukan orang Islam. Universitas mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari hadis, mempelajari sejarah, bahkan ahli dan bisa jadi imam. Nah, contohnya dulu kan di daerah Aceh, untuk mentaklukkan Aceh supaya bisa dikuasai oleh Belanda, dia kirimlah orang yang pernah belajar ke Arab, padahal lain beragama Islam, lawas jadi imam di situ. Ada juga kisah, ada orang tuh lawas jadi imam di Mesir. Buliknya ke Benua Bahabar bahwa aku lain orang Islam. Harau orang mengkoda sholatnya selama 6 tahun. Lain Islam imamnya. Karena ilmu ini sebenarnya siapa saja boleh, siapa saja bisa. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa tujuan mencari ilmu atau memperbanyak ilmu ataupun memperbanyak amal, kalau bukan tujuannya untuk menolong pensucian hati, pembersihan hati, maka itu tidak ada manfaatnya, belum ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan daripada pembersihan hati ini apa tujuannya? Lil istidadi hidayatul mutlak, dikabulil hidayatul mutlak. Tujuan daripada bersih hati adalah supaya menerima namanya hidayah dari hati tersebut. Nah, kalau yang di luar ini hidayah panca indera kita sudah bahas dulu kan. Dan ini musim-musiman, hidayah dari yang di luar nih, mendengar ceramah semangat kita, membaca buku semangat kita. Tapi kalau ada suasana lagi, kendur lagi semangat. Nah, itu semangat dari luar ngarannya kan, dari panca indera. Dan ini bisa tertipu kita. Karena apa? Kalau yang tukang bawa tuh kada ahli. Tetapi kalau kita mendapatkan hidayah yang hakiki,
yaitu hidayah mutlak, itu adalah sebujur-bujurnya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melewati hati, dibisiki hati kita, walaupun lewat nabi ataupun lewat malaikat, bahkan lewat wali-wali Allah Subhanahu wa taala mendatangi. Itu tujuan sabarataan orang ahli sufi kayak itu tujuannya. Tujuan daripada seluruh orang ahli tarekat tuh nah. Seluruh tujuan bubuhannya tuh nah, masuk ke hutan berkhalwat tujuannya supaya dapat hidayah benar. Yaitu caranya membersihkan hati supaya bersih. Macam-macam main cara gosoknya hati ini kan. Ada cara menghinakan diri. Ada baik sangka dengan orang. Ada dengan cara ba'amaliyah belalawas kan. Nah, ada yang meninggalkan dunia, bahkan ada yang meninggalkan segala urusan dunia. Ini orang bahari. Nah, kita jangan mencari nangka itu. Kada sesuai jangan zaman sekarang. Kalau kita bisi anak bini, bisi gawian, lalu kita tinggalkan tujuan hendak membersihkan diri, itu salah. Itu madurat hukumnya. Bahkan bisa haram. Karena belum siap. Nah, jadi tuntutlah dunia, tuntutlah gawian sebaik mungkin, itu adalah jembatan untuk pembersih hati kita. Nah, walaupun ada bab masalah tarkul juhud, apa namanya, juhud, ada dalam kitab itu namanya babu juhud. Nah, bab juhud itu artinya meninggalkan. Nah, lain juhud dalam bahasa Banjar kan menarik. Ada juga yang membatak. Ini juhud di sini artinya menghilangkan apa dari dunia, dari mata, dari pemikiran. Nah, otomatis kan meninggalkan tak. Tetapi itu gaya orang bahari berkhalwat. Nah, kayak itu. Di zaman kita nih kadang kayak itu. Di zaman kita nih insyaallah ibaratnya kita meluangkan waktu aja. Nah, bagawi seperti biasa, mengurus anak bini seperti biasa. Kalau bisa gawian lebih baik dan lebih berhasil. Itulah ujaba guru sekumpulkan, kita mendengar dah. Barang-barang siapa nang umpat tarikat hidin, yaitu lewat Nur Muhammad, maka akan diberikan 3 fadilah. Yang pertama, hidupnya sugih. Nah, yang kedua, hidup bermakrifat. Yang ketiga, matinya husnul khatimah. Itu ujahidin. Orang nama lewate paham ampun hidin. Nah, makanya syair dalam ini ada li sadatum min ajihim aqdamuhum fawqal jibah illam akum minhum pali fi hubbihim azza wa jah. Untung kita nih jahidin do, kita nih ada orang yang mulia yaitu wali besar. Nah, dan kepangkatan beliau itu sangat tinggi, luar biasa. Akan tetapi kita kada mampu seperti mana beliau, segi mujahadah dan riyadahnya kada mampu kita. Barang mahabbah yaitu cinta, maka kita akan digulungkan beserta beliau. Nah, kita syukur bisik guru-guru kan wali-wali besar. Guru-guru besar kayak kita di guru-guru di Banjar, dan alhamdulillah ulun pun di Jawa alhamdulillah guru besar juga, seorang wali kutub juga hidin, masih keturunan daripada Sunan Ampel. Nah, hidin dola yang sering secara rohani membimbing ulun, dan hidin do adalah mursyid tarikat Naqsabandiyah Mujadadiyah. Nah, jadi kata orang ilmu,
kita tuh harus ada izin, izin daripada syekh. Nah, mengajari tentang ilmu nih. Amun kada ada izin, maka laisa lahu syekhu asyaitan. Barang siapa yang kada ada izin daripada seorang guru, maka gurunya adalah setan. Itu dari orang bahari kayak itu sudah. Kalau sudah siap tampil, berarti ada izin. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi orang-orang yang salik ataupun orang yang muridin, orang yang berjalan mau marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mereka menghinakan diri dengan bermacam-macam cara menghilangkan kemuliaan diri. Di antaranya di sini ada kisah aja. Ada seorang ulama terkenal dengan dengan kehusuannya ataupun dengan kemuliaannya, bahwa orangnya menghinakan diri, maka dipanggillah oleh raja. Tiba-tiba raja tadi melihat seseorang tersebut beda dengan anggapan, bahwa yang ulama dipanggil tadi seakannya beda dengan yang didengarnya. Disuruh makan seakannya ganjang benar makan. Nah, kenapa ya tuan guru kayak ini ganjang benar makan? Padahal orangnya mujahadah ya, orangnya apik benar. Kemudian berpakaian mewah. Kenapa aja pakai mobil? Namanya ulama kan orangnya miskin seharusnya dah. Wali itu miskin. Ini sekalinya kaya benar. Maka akhirnya Hidin ini selamat hati Hidin dari pujian raja. Pujian raja bulik aja gini. Kada jadi kami minta doa lempian. Nah, selamat Hidin. Ada juga satu cerita di sini, Mujahidin. Ada seorang laki-laki ini sangat terkenal alim ulama besar. Apabila Hidin lewat, sabaratan berdiri menyambut Hidin. Tangan bolak-balik dicium. Mujahidin amun engkau ini rusak hati aku. Tiba-tiba ketika malam Hidin berjalan mancuntan pakaian orang di kamar mandi. Mancuntan, itu ditangkap orang. Imbah ditangkap orang, sekalinya tuan guru ganal, wali ganal. Kenapa pian jadi mencuri? Itu Hidin waktu itu ngarannya adalah tuh maling pakaian kamar mandi. Bagaimana Hidin? Tujuannya adalah untuk menghinakan diri. Ada lagi kisah di sini Mujahidin. Ada seorang lelaki datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, minta nasihat bagaimana cara menghinakan diri. Mujahidin, hakunlah aku suruh. Isok datang ke wadah aku. Kemudian ambillah kadut. Ibarat kadut tuh tas kira-kira lah. Imbah itu tas itu dikalongakan di leher dan diisi macam-macam buah-buahan. Buah yang ibaratnya buah tadi untuk kekanakan. Nanti kalau ketemu ada kekanakan, maka suruh memukul kepala sampian. Imbah dipukul, maka diberilah buah ini sama kekanakan tadi. Dan bukan saja datang kepada kekanakan, akan tetapi datanglah ke kawan-kawan kamu yang memuliakan kamu. Bukan bahi ini pan kan tersebar gitu lah, supaya orang tuh mengatakan dia ini sudah gila. Ini berat benar kita. Ini kan sekadar kisah benar kita. Ini kisah benar. Jadi Mujahidin, itulah cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi orang-orang yang mau menghinakan diri. Kemudian
Wa qala ba'dal musannifin wa idza jaja liman ghassa bi luqmati min ta'amin halalin ay yasighaha hajra bijar'ati min al-khamri idan lam yajid ghairahu ma'an tahrimahu maqtu'un bihi wala yaputu illa hayatan faniyatan fa inna yajuju mislu hada ija ta'ayana aw la it yaputuhu bidzalika al hayatu al baqiyatu. Nah, karena jahidinlah kenapa kami mencundan, kenapa berkelakuan yang berbeda dengan orang nah. Tujuannya adalah mengobati hati. Karena kada ada cara untuk mengobati hati kecuali kami mencuri. Karena ujahidin boleh orang nang berisi penyakit. Boleh orang nang berisi penyakit untuk mengobati penyakit tersebut lawan obat. Tapi kalau obat tuh kada ada juga yang bisa mempan, terpaksa dengan arak. Orang Cina sing-sing itu kalau pian berobat orang Cina di Kalimantan Barat wajib pakai arak. Jadi meminum makan bagi pasien-pasiennya pakai arak. Nah, kalau masih ada hajat, cara yang lain obat yang lain yang halal. Tetapi kalau kada ada lagi, terpaksa pakai arak. Ini salah satu ibaratnya orang tuh kada ada cara lagi. Cara menghinakan diri nih orang tahu seberdaan kan. Hidini tuan guru, hidini alim benar. Nah, tetapi hidini bahaya hati. Karena barang siapa yang di hatinya ada takabur, berarti dia ibaratnya orang yang merabut ampun Tuhan, merabuti Tuhan. Nah, takabur. Jadi dia nih harus menghinakan diri. Maka dengan cara mencuntan-cuntan. Tapi kita kada usah kayak itu. Ada pukul orang, kita kada usah. Hai, lain. Hidin wali. Hidin wali. Kita kada. Kalau kita nangka itu lain wali. Ya. Ini kan sekedar kisah orang Bahari hendak membersihkan hati. Karena menjagakan hati daripada namanya takabur. Kalau takaburnya ada, kada ada tempat di akhirat kecuali neraka tempatnya. Itu banget. Jadi saking takutannya, kada apa juga. Yang penting sembuh dari takabur, walaupun itu kelihatannya haram, tetapi bukan diambil ataupun dipakai. Ulun dulu ada bisi guru di Barabai. Jadi hidin ini bisi guru juga mengisahkan belajar lawan guru di Martapura tuh Jainal Ilmi Mujahidin. Jadi ketika itu hidin ini sudah lawas berguru lawan Jainal Ilmi, maka guru Zainal Ilmi ini menyuruh lawan hidin, hakullah aku suruh lagi. Karena aku lihat jihidin di hati kami ada sesuatu perkara yang harus diobati. Uja santai tadi, inggih aku naik ulun. Sakalia disuruh tulak ke pasar, mencundan sarung orang. Disesah orang sapasaran. Tapi bahari kan larang. Dilihat, ini santrinya tuan guru nih, hafal kami. Dipanggillah tuan guru Jainal Ilmi. Tuan guru, bujuru kali anak pian kenapa jadi mencundan? Uja santri pian dan menyuruh. Nah, Mujahidin bujur. Ini adalah latihan kepada santri. Nah, hidin ini orang keluar yang santri ini, dan hidin ini 11 tahun bagaimana di hutan disuruh oleh Zainal Ilmi, dan 3 tahun sadar, kurang lebih 5 tahun sadar, 7 tahun hidin berguru lawan
Nabi Khidir. Itulah gurunya daripada di Badabaya itu guru Basri. Nah itu orang keluar. Dan ulun mengambil guru lawan murid guru Basri ngarannya guru Sabri di daerah Mahang. Daerah Mahang. Di daerah Pandawan, daerah Parajau. Orangnya masih ada dan banyak hidin kisah-kisah orang Bahari. Dan hidin termasuk yang melajarakan ilmu ketuhanan lewat jalur apa asma sifat. Nah lewat hidin tuh. Dan ngaran tarikat apun hidin adalah tarikat Sufiyah. Nah, jarang ada di Banjar tarikat Sufiyah. Itu hidin ambil dari silsilahnya ke guru Zainal Ilmi. Alhamdulillah ulun sudah bangkat kuitan hidin berselamatan pakai lakatan. Alhamdulillah itu tradisi kita orang Banjar. Dan ulun ada juga tetamu seorang ulama di Hamuntai. Hidin mengisahkan di Darussalam belajar Bahari. Ngarannya Kiai Sutra Ali bagana di Paliwara. Ujah Hidin dahulu belajar di Darussalam, ujung-ujungnya tuh harus disuruh batilanjang. Orangnya sadar aja disuruh batilanjang bulat Hidin. Kada batitapihan lagi supaya menghinakan diri. Tujuannya kita kada usah gitu. Kita wajar-wajar aja. Yang penting ibaratnya hati kita nih tauhid aja. Tauhid salah satunya pembersih hati adalah bertauhid. Nah, karena kita kisah tentang menghinakan diri kan Bang. Jadi kita kisahkan berhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjut lagi. Wala yajuju mislu hada ijan ta'ayyunu aula id yafutu bijalikal hayatu al-baqiyatu wal qabru minallahi ta'ala fa ijan iltajama al-abdu hadir turuq minar riyadah matat nafsu wa hayya qalbuhu wa qurba min hadrati rabbih wajtana samridin gharsihi ala ghayatil kamal wal tamami. Jadi jahidin tujuannya apa garang untuk menghinakan diri itu? Tujuannya apa gerang? Tujuannya adalah supaya ibaratnya mati nafsu. Nah, mematikan nafsu soalnya tujuannya dah. Karena nafsu kita ini kan hendak sugih, pasti dah. Hendak berjaya juara Malaysia kan. Hendak sukses, hendak mulia, hendak pokoknya mungkin macam-macamnya ngarannya nafsu tadi. Dengan cara menghinakan diri, hasilnya adalah mati nafsu. Nah, kalau di sini mati nafsu. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu jinak nafsu. Terserah aja. Nafsu ini kita kau mati, Pak. Amun mati kita kada kau apa-apa. Tapi kalau Ihya Ulumuddin mengatakan jinak nafsu. Ibarat nafsu ini bagaikan binatang. Ibarat kayak hewan apa tuh? Serigala. Kalau sudah jinak, kawadi ingun, kawadi tuduhi, kawadi suruh. Nah, tapi kalau kada jinak bisa memangsa, bisa menaguk bahasa Banjar kan. Jadi tujuan daripada kita ini menghinakan diri supaya bersih. Ketika bersih maka hati kita akan jinak, nafsu kita akan jinak. Kalau mematikan nafsu ini mungkin orang itu akan panah, bisa juara dengan panah. Karena ini mati secara maknawi, bukan mati secara hisib. Nah,
Kalau mati secara hese artinya orang tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk ke kubur. Nah, kalau di sini adalah mati secara maknawi. Karena ujah beliau yang di sini ini pagar ataupun penghalang yang paling kuat kada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu kita. Maka kalau kita matiakan, kita jinakakan ataupun kita fanakan, maka akan menghasilkan buah. Nah, buahnya apa jahiden? Wa quruba min hadri rabbih, yaitu bisa para kelawan Tuhan. Nah, mukarabin jadinya. Ini orang mukarabin lah nih jadinya. Mukarabin. Maka orang ini akan menjadi orang yang sempurna, wat tamami, dan orang yang kamil. Nah, ini orang sudah tingkatannya jauh benar nih, tinggi benar sudah. Nah, karena kalau sudah kamil orang nih wajib kada ada yang dipandang kecuali Rasulullah. Nah itu pulang. Ini yang disebut kamil di sini adalah istima'ul furu' ilal usul. Takumpulnya cabang kepada pokoknya. Nah, itu namanya hasil. Itulah yang dinamakan buah. Itu yang disebut hidayah. Nah, yang kita uraikan sebelumnya tadi kan hidayah mutlak kan. Nah, ini prosesnya ngarannya adalah dengan cara menghinakan diri tadi. Kemudian kata beliau lagi, wa tilka samratu akhlaqul iman allati taqayyabat biha nafsuhu wa sarat kasifati jatiyatin lahu. Nah, apabila orang tunah sudah menghasilkan buah tadi, sebab dia pengorbanan ataupun mujahadah, maka akan menjadi sifatnya seperti sifat Tuhan ya. Nah, maksudnya sifat Tuhan itu secara maknawi juga lah, ibaratnya orangnya menjadi penyabar, pengasih, dan penyayang. Nah, sifat tadi, inilah ada sifat. Sifat itu kan ada yang bersifat bawaan. Sifat bawaan. Misalnya orang tuh pemarah, memang pemarah kan. Walau bagaimanapun pemarah. Kecuali orang tuh menempatkan sifat daripada Tuhan. Berubah langsung, tubadil namanya. Berubah. Tiba-tiba asalnya pemarah, jadi penyayang. Tapi ini ibaratnya termasuk oleh Allah sudah. Kenapa orang tuh dulu pemarahnya? Wah, ini penyayang benar. Itu bisa wali dok. Berubah hidin dok. Karena diantaranya hidin ini mungkin mengamalkan cara menghinakan diri tadi. Sekalinya mendapatkan hasil, mendapatkan buah. Setelah mendapatkan buah, hidin ini jadi mukarabin, jadi wali. Setelah jadi wali, sifat akhlaknya berubah. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ibadur Rahman. Jadi Ibadur Rahman, hamba yang pengasih dan penyayang. Apabila orang lain tuh berkata jahil padanya, menghina, makanya mengatakan qalu salama, mudah-mudahan pian selamatnya. Padahal orang kada ketujuan hidin. Padahal orang tuh sumpah serapah. Bahasa Malaysia kan sumpah serapah. Bahasa Kalbar sumpah serapah. Padahal orang tuh tidak suka menghina, tetapi beliau setelah mendengar mendoakan, ya Allah, hidayah ya Allah laninya. Ya Allah tunjukkanlah laninya, karena hatinya sudah diberi Allah Ta'ala, sudah berubah kada sarik deh. Nah, seperti Rasulullah ini contohnya kan, ketika Rasulullah
dari Taif. Nah, maka Hidin dilimpari oleh orang Taif kan, dihina oleh orang Taif, tasandar Hidin di kayu kan, berdarah batis Hidin, berdarah batis Hidin nih, karena dilempari orang nih. Datang malaikat, ujar malaikat, ya Rasulullah, hakunkah pian ulun tawari? Apa aja ya Rasulullah? Aku himpitakan orang yang di tengah-tengah nih nah, antara gunung sana lawan gunung sana. Di kampung itu habisnya bertahan matian. Ujar Rasulullah kata. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Illam takun alaikal ghadab fala ubali. Illam takun alayyal ghadab fala ubali. Allahumma ghafir ummati innaka antal azizul hakim. Nah, Mujahidin menjawab daripada malaikat jawaban tadi, aku kada mau kayak itu. Maka Hidin berdoa, ya Allah, kalau seandainya tuh nah terjadi lawan aku nih, apapun yang terjadi lawan aku nih, sakitkah, dihina orang kah, dicaci orang, yang penting engkau jangan marah sama aku tidak peduli, enggak jadi masalah. Akan tetapi ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Taif itu nah, karena engkau adalah Azizul Hakim, maha mulia dan maha bijaksana. Nah, makanya akhirnya yang diharapkan oleh Hidin adalah mudah-mudahan orang Taif tersebut masuk Islam, dapat hidayah. Nah, maka sejarah mengatakan Islamnya datang ke Indonesia ini adalah yang membawa dari Pujarat, dan Pujarat itu adalah aslinya yang mengislamkan adalah orang Taif. Nah, jadi asbab hidayah yang ada di Indonesia itu asbab musababnya adalah orang Taif. Nah, itu asbab daripada Rasulullah berdoa. Ini kada hendak menyiksa. Kalau kita kan syarik sedikit atau dianiaya orang syarik, ada orang hendak melawan menyuruh maihakan, nah itu salah. Kalau Hidin beda, itu Nabi kan. Dan begitu juga pewarisnya, ini pewarisnya nih. Pewaris artinya setelah Nabi, amun kada wali ataupun ulama. Dan kita pun termasuk pewaris Nabi. Warisatul Anbiya juga. Al-ulama warisatul Anbiya. Apabila orang tahu dengan agama, yaitu pewaris agama, pewaris Nabi juga. Nah, karena kan namanya pewaris nih, dalam Al-Quran tuh ada begini. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi pewaris itu ada 3. Ada pewaris yang istimewa, yaitu para wali-wali. Nah, itu kelas tinggi itu. Ada pewaris muktasid yang sedang-sedang. Yang ketiga, ada pewaris awam, sibuk dengan beramal aja. Sibuk dengan beramal aja. Nah, kalau yang pertama tadi, ini kada sibuk dengan beramal, kada lagi. Orang sudah panah kan. Jadi orang tersebut kalau sudah menghinakan diri, maka dia akan mendapatkan hasil, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga mendapatkan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah. Karena dalam Al-Quran mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran.
Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah, itulah ilmu yang sebaik-baiknya. Hikmah, hikmah dalam kehidupan, hikmah dalam berpikir. Ketika dia berkata-kata didengar orang tuh nyaman. Ketika dia mengasih pendapat itu dipakai bagus hasilnya. Nah, itu ngarannya hikmah. Dan hikmah ini sangat luas artinya. Qala Isa alaihi salatu wassalam li ashabihi aina tanbutu al-habbatu qalu fil ardi faqala Isa alaihi salatu wassalam kadzalika al-hikmatu la tanbutu illa biqalbin misal ardi qultu waqad warada 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi madil khumul wa timis sahra ahadisun katsiratun minha ma ruya Abu Amamah radhiyallahu anhu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulu Allahu 'azza wa jalla in aqbata awliyai 'indi limu'minin khafiful khadi tuhajji minas salati asana ibadati rabbih wa ata'ihi fi syarri wa kana ghamidan fin nasi la yusari'u ilaihi bil asabi wa kana rizquhu kafafan wa sabara ala dhalika thumma naqada yadahu faqala ujilat muninatuhu qultu biwaqihi qala uzuhu wa fi hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, yang artinya di sini Nabi Isa pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, apakah kata beliau hikmah itu bisa tumbuh? Ujar sahabatnya, kada paham kami, hai Nabi Isa. Bisa ya tumbuh jahidin apabila di hatinya itu sama seperti mana hati bumi. Jadi hikmah itu akan tumbuh di dalam hati seperti mana bumi yang menghasilkan daripada buah. Oh ya. Nah. Jadi kata beliau, hikmah itu seperti mana biji. Nah, seperti mana biji. Dan hikmah itu bisa berhasil apabila ditanam di dalam bumi. Nah, itu artinya tadi. Jadi kadakawa buah itu bisa menghasilkan kalau bijinya kada ditanam di dalam tanah. Maka syarat supaya menghasilkan buah, maka bijinya harus ditanam terlebih dahulu. Maksudnya adalah supaya menghilangkan yang kemarin itu adalah dengan cara berhumul. Orang ini harus humul dulu. Amun kada humul, maka biji tersebut kada sempurna tumbuhnya. Nah, ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya wali-waliku. Nah, Nabi kan, sebaik-baiknya waliku di sisiku siapa? Yaitu al-mu'min yang menyembunyikan diri dan membaguskan tentang ibadahnya kepada Allah Ta'ala dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rahasia. Dan dia yang menyembunyikan daripada manusia tidak berisyarat dengan tangannya. Nah, maksudnya kayak ini. Jadi sebaik-baiknya orang mukmin itu adalah orang yang tawadhu dan kada pernah berisyarat lawan tangannya tentang kemuliaan dirinya. Nah, itu. Nah, habis itu ujahidin bagusnya sembahyang juga. Karena tanda daripada orang yang bertawadu adalah mau sembahyang.
ketika diwajibkan sembahyang nih, lawan sahabat ada yang kada ketujuh. Aku Islam aja, tapi kada hendak sembahyang. Karena apa? Karena di situ ada ruku, ada sujud. Tandanya orang bertawadu, tandanya orang menghinakan diri adalah orang yang mau sujud. Tauhid kalau kada sembahyang berarti kada mau tawadu. Bertauhid itu adalah supaya menjadi hamba. Tandanya daripada seorang hamba adalah mau ruku dan sujud. Dan yang paling parak orang hamba itu, yang paling parak dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia mau sujud. Itu paling parak tuh. Tandanya orang tuh menghinakan diri tuh ketika mau sujud. Bahkan berkata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, Engkaulah yang paling tinggi, segala-gala yang tinggi, sedangkan aku adalah orang yang paling hina waktu itu. Jadi kalau orang tenang, tanda bukti mau menghinakan diri, adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mau sujud kepada Allah. Nah, jadi kalau orang ibaratnya mempelajari ilmu ketuhanan, tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Tanda daripada membersihkan diri adalah mau sujud. Kalau kada sujud, berarti takabur. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan engkau, min qablikum, dan sebelum engkau juga kayak itu juga diciptakan dan punya kewajiban juga, yaitu ibadah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh ada namanya sholat juga. Tetapi sebelum Nabi Muhammad tuh hanya 2 kali sembahyang aja. Sembahyangnya ada sebelum subuh dan sebelum maghrib, sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. 2 tuh aja. 2 rakaat aja. Nah, sudah ada ibadahnya, sholatnya sudah ada. Itu di dalam kitab Zaini Dahlan. Dalam kitab Zaini Dahlan, seorang mufti dari Mekah waktu dulu, Hidin menceritakan tentang keistimewaannya pamannya Abu Thalib, bahwa Abu Thalib itu adalah orang mukmin. Adapun orang mengatakan bahwa adalah dia orang kafir, itu salah Hidin. Bahwa paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah imannya secara rahasia. Di situ diceritakan bahwa sebelum Islam datang, Nabi itu sudah sholat. Sebelum diturunkan perintah sholat, Nabi itu sudah sholat di Gua Hira, di Gua Shur. Tapi belum berjamaah kira-kira, karena belum ada masjid. Tapi sudah ada sholat. Karena tandanya orang daripada mengatakan adalah seorang hamba, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, itu adalah beribadah. Mengatakan bahwa aku adalah ridho, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gawiannya kada digawi kan, salatnya kada digawi. Nah, itu ibaratnya orang tuh masih belum tahu benar. Karena sebelum syariat salat itu diturunkan,
Yang pertama kali kan 12 tahun tuh di Mekah tuh hanya mengajarkan tauhid. Ternyata tauhid dibantulah dengan syariat supaya orang-orang yang masuk Islam ini ibaratnya membuktikan ketaatannya, membuktikan bujur di Islam. Karena kalau pengakuan saja belum sempurna, maka diturunkanlah namanya syariat. Jadi yang di hatinya ibaratnya raditu billahi rabba, asyhadu an la ilaha illallah, atiullah wa atir rasul. Buktinya apa? Maka diturunkanlah syariat. Jadi syariat ini adalah apa? Membantu yang hakikat tadi dan membantu kejelasan bahwa orang ini orang beriman. Nah, jadi sama sekali kada ada orang yang belajar ketuhanan ataupun belajar sifat 20 ataupun belajar tauhid yang tinggi apapun, kada ada meninggalkan pelajarannya tentang sholat. Bahkan dikuatkan lagi ibadahnya. Nah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah taala kemudahan dan diberikan oleh Allah taala kesehatan, dimudahkan rezeki kita dan dimudahkan urusan-urusan kita. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.